terkait memakai program. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 176, 179 dan 181 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Terima kasih Yang Mulia. 181 hadir kuasa. Pertama saya atas nama Edi Hulu, terus kemudian rekan saya pemohon. Oleh karena itu agar disampaikan pokok-pokok permohonan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya nanti dianggap dibacakan karena majelis juga sudah membacakan. Dipersilakan menyampaikan segala sesuatu secukupnya, dan kami dari majelis hakim penasihatan juga akan melakukan. Baik, nomor 176 terlebih dahulu disilakan. Siapa yang menyampaikan? Pokok permohonan kami menyampaikan yang kami uji adalah pasal 1 huruf B yang mulia, karena kami menulisnya pasal 1 huruf A, izin yang mulia. Yang benar huruf B ya? Huruf B yang mulia. Baik. Substantifnya huruf B. Nanti diperbaiki juga dalam perbaikan. Baik yang mulia. Silakan. Izin yang mulia, kami nilai. Terima kasih yang mulia. Permohonan uji materi judicial review pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf F, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara tambang lembaran negara Republik Indonesia nomor 3128 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28 C ayat 2 dan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945. Dengan hormat, permohonan uji materi dalam dibacakan. Pemohon 1, Dr. Rita Linggaya Ligadi, MPSI, pekerjaan psikiater dan atau psikolog. Untuk pemohon kedua, Syamsul Jahidin SIKOM SHMI KOM MHMIL, pekerjaan mahasiswa. Salah satu huruf B yang berbunyi, lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung tidak termasuk Presiden. Pasal 1 huruf F yang berbunyi, anggota lembaga tinggi negara adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Hakim Mahkamah Agung. Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dianggap dibacakan yang mulia. Poin keempat, bahwa berdasarkan undang tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon incasu pengajuan konstitusional pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf B, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan dianggap dibacakan yang mulia. Kami lanjutkan di halaman kelima di kedudukan hukum pemohon 2, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 di pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perundangan Warga Negara Indonesia, B. Kesatuan dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1 dianggap dibacakan yang mulia. Halaman ke-6 di poin kedua dianggap dibacakan juga yang mulia. Selanjutnya dalam pasal di halaman ke-7, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas pemohon 1, ID bukti P01 KTP, dan identitas pemohon 2, ID bukti P02, yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf F, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 3128. 4. Bahwa berlaku norma pasal 1 huruf A, pasal 1 huruf E, pasal 1 huruf E, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1980 yang berbunyi dianggap dibacakan yang mulia. Kita lanjutkan di halaman 8. Dengan merasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat seseorang yang menempati jabatan anggota DPR RI dengan masa jabatan 5 tahun mendapatkan pensiun aktif seumur hidup
dan mewariskannya tanpa mempertimbangkan ASN atau pegawai lain di pemerintahan yang bekerja puluhan tahun baru mendapatkan hak pensiun. Dan banyaknya tercatat anggota DPR RI yang menjadi beban negara dalam buka kontrol APBN hingga membebani pajak masyarakat, sehingga oleh pemberlakuan norma tersebut para pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD RI 1945 yang termaktub di dalam pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 yang kami bacakan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kelima, bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, pemohon satu yang juga berprofesi sebagai akademisi atau praktisi atau pengamat kebijakan publik dan juga pembayar pajak, tidak rela pajaknya digunakan untuk membayar anggota DPR RI yang hanya menempati jabatan hanya 5 tahun mendapatkan tunjangan pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan. 5.1, bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, akademisi praktisi, pemohon satu yang juga berstatus sebagai doktor psikologi yang memiliki tanggung jawab intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kesehatan mental, pengelolaan keuangan negara yang sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya. 5.2, bahwa pemohon satu menilai dan bertanggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal akul yang menciptakan fenomena banyaknya artis menjadi anggota DPR RI. Di satu sisi keberadaan artis dinilai dapat membawa popularitas kedekatan dalam masyarakat serta daya tarik politik yang tinggi. Namun di sisi lain hal ini pemohon satu menilai dan beranggapan dianggap dibacakan satu dibandingkan kompetensi dan kapasitas politik. Hal ini membuat rekrutmen politik cenderung mengabaikan kualitas intelektual, pengalaman organisasi maupun pemahaman terhadap fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sebagai artis dianggap tidak memiliki latar belakang memadai di dalam bidang hukum, politik maupun administrasi pemerintahan. Akibatnya dalam menjalankan tugas legislasi, mereka sering terlihat pasif, jarang hadir dalam rapat atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembuat undang-undang. Tiga, politik terlalu menekankan figuritas akibat mulai republik terhadap lembaga legislatif masyarakat dan DPR RI bukan lagi diisi oleh orang-orang dengan kapasitas intelektual dan integritas tinggi, melainkan lebih sebagai panggung popularitas. Ide bukti P05. Kami lanjutkan kemudian di halaman 10 nomor 6, bahwa pemohon satu menilai dianggap dibacakan bahwa DPR yang tidak dapat bisa bekerja secara maksimal karena tidak memiliki skill, knowledge, dan kompetensi. Pemohon satu berikan contoh artis yang tidak kompeten sebagai berikut. Ahmad Dhani Prasetyo, Komisi 10 DPR RI, bahwa pemohon satu kemudian dengan diri Ahmad Dhani Prasetyo tidak memiliki skill, knowledge, dan kompetensi sebagai anggota DPR RI karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dalam mengemban tugas sebagai perwakilan rakyat. Hal tersebut pemohon satu bukti dari pemberitaan media menilai jam kerja anggota DPR RI Ahmad Dhani sebut tidak 9,5, jadi masih bisa manggung. Ide bukti P06. B. Raden Wulandari Mulai Jamila, Komisi 7 DPR RI, bahwa pemohon satu menilai skill Raden Wulandari Mulai Jamila tidak memiliki skill, knowledge, kompeten sebagai anggota DPR RI Komisi 7 yang memiliki komisi bidang energi, riset, mineral, teknologi, dan lingkungan hidup. Karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai atau minim, dan pemohon satu mengetahui Raden Wulandari atau Mulai Jamila yang memiliki pengalaman sebagai penyanyi dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan energi, riset, mineral, teknologi, dan lingkungan hidup. Hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat atau anggota DPR RI. Ide bukti P07. Medan Cesti Gustono, Komisi 10 DPR RI, bahwa pemohon satu menilai dianggap dibacakan skill, knowledge, dan kompetensi sebagai anggota DPR RI dianggap dibacakan tidak memiliki pendidikan yang memadai dan atau minim dalam bidang pendidikan. Karena pemohon satu mengetahui hanya memiliki pengalaman sebagai penyanyi dan tidak memiliki pengalaman serta satu tahun dengan pendidikan olahraga serta sains dan teknologi. Hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau anggota DPR RI. Ide bukti P08. 7. Menilai dalam norma pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tahun 1980 jangan dibacakan. Akibatnya, hak pemohon satu sebagai warga negara membayar pajak akademisi praktisi kebijakan publik merasa pemanfaatan dan penggunaan pajak tidak tepat. Kerugian itu bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas spesifik karena berkaitan dengan hak warga negara yang dijamin di Undang-Undang Dasar RI 1945 serta menerima manfaat dari pajak. Kedelapan, bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, pemohon 2 juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 dianggap dibacakan. Tidak satu, bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan advokat, pemohon 2 yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus serta dalam mengawasi, mengkritisi, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. 8.2, pemohon 2 sebagai advokat melihat
pemberian hak pensiun kepada DPR di salah satu titik. Dengan banyaknya tenaga guru KPR di 3T, daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar, yang dianggap beban APBN oleh Kementerian Keuangan. Yang faktanya bahwa pensiun DPR inilah yang menjadi beban APBN dan menciptakan ketidakseimbangan equality of arm dalam hukum. Inilah akibatnya Hakim 2 sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa pemberian hak pensiun DPR ini tidak tepat. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam pengelolaan pajak yang sejatinya pajak adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 9. Para pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional dianggap dibacakan. Poin 10 halaman 13 bahwa para pemohon merupakan warga negara yang hak konstitusional dan kepentingan dengan berlakunya pasal 1 huruf D lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan. Lanjut di halaman 14 dianggap dibacakan. Yang mulia halaman 15 dianggap dibacakan untuk alasan permohonan pada pemohon dilanjutkan oleh kuasa pemohon Christian Silika yang mulia. Silakan, Christian. DPR RI bahwa dengan manfaat pensiun yang diterima oleh DPR, kemudian yang mulia di poin B di halaman 23 itu ada perbandingan mengenai pasal 1 huruf B lembaga A. Lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden. 3. Menyatakan pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara serta 28 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sepanjang tidak dimaknai pasal 1 huruf F anggota lembaga tinggi negara adalah 79, kemudian 181 dengan 176 ya. Baik, ini yang pertama karena izin gabung, saya secara umum dulu ya, terutama untuk yang 179 yang baru beracara sidang kali ini. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan tata beracara pengujian undang-undang itu sebelumnya diatur dalam PMK 2 2021 sudah diganti dengan PMK 7 2025. Ini kalau saya cermati termasuk di pemohon 181 ini agak ketidakkonsistenan juga. Di sisi yang lain ada sebut 7 2025 tapi masih ada juga 2 2021 yang nanti dicermati di dalam permohonan. Nah ini yang terkait dengan PMK. Nah kemudian terkait sistematika permohonan ini terutama untuk Pak pemohon Pak Jainul Amali dan Pak Mubakar ini dalam PMK khususnya pasal 10. Ya, itu yang secara umum termasuk juga nanti dalam permohonan ini pengujian terhadap apakah pasal atau penjelasan itu di dalam petitumnya harus dicantumkan ya. Nah di sini misalnya permohonan terkait dengan ini yang punya Pak Jahidin ya kalau tidak salah itu hanya disebut tambahan lembaran negara itu saja. Mereka yang diajukan ini kan pasalnya ya, nanti itu supaya dilengkapi. Walaupun juga dia diajukan penjelasan yang 181 ya, tapi itu tetap standarnya harus ada undang-undang nomor dan tahun tentang apa lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Ya. Coba nanti dicermati ya, supaya itu nanti dilengkapi secara keseluruhan. Nah itu yang secara umum. Yang pertama saya ke permohonan yang terkait dengan Pak Jahidin dulu ya, tentang Ibu, oh ya ada dua ya, sama Ibu Lita, Ibu Dr. Lita Linggayani Gading dan Pak Jahidin. Karena Pak Jahidin sudah sering berbicara ya, pada pemohon yang lain. Nah ini terkait dengan hak
keuangan, administrasi, pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara. Ini undang-undangnya kan sebenarnya sebelum perubahan 245 ya, sehingga di situ masih ada Dewan Pertimbangan Agung, ya kan. Sekarang kan existingnya sudah tidak ada. Ya. Saya kira ini juga mungkin menjadi perhatian DPR nanti supaya undang-undang ini mungkin lebih. Karena kita tahu suprastruktur politik setelah perubahan itu kan ada eksistensi lembaga negara baru, ada lembaga negara yang sudah tidak ada ya. Sementara kalau mengacu pada undang-undang ini kan 12/1980, jadi ini undang-undang ini sudah ada sebelum perubahan. Nah, kemudian ini juga nanti Pak Jahidin dan Ibu Dr. Lita tolong dicermati, ini sudah ada putusan MK nomor 41 tahun 2013 ya. Ini harusnya Pak Jahidin bisa searching di putusan-putusan MK ya, apakah norma ini pernah diajukan atau tidak. Nah, karena norma ini pernah diajukan, maka harus dipastikan supaya memenuhi ketentuan pasal 60 dan PMK dan pasal 72 PMK 7 2025 supaya tidak ada di sini dan ya mungkin bahasa sederhana seperti itu. Ya itu harus dipastikan bahwa permohonan yang diajukan kali ini ada perbedaan alasan ya, dan juga ada batu ujinya yang berbeda. Nah, kalau misalnya sudah ada sikap MK, maka harus bangun argumentasi hukum yang untuk meminta MK merubah pendiriannya, kan misalnya gitu. Karena MK sudah ada sikap pendirian MK, sehingga kalau misalnya ingin untuk melakukan meminta MK melakukan perubahan pendirian, itu harus bangun argumentasi itu supaya 9 hakim ini juga misalnya terkena setrum gitu, jadi ingin merubah pendirian misalnya. Tapi ini kan permohonannya kan tahun 2013, jadi posisi hakim sudah berubah juga ya. Ini nanti sebagai cermati supaya bisa terhindar dari atau sesuai dengan pasal 60 dan 72. Nah, kemudian soal petitum ini ya, oh ya, ini juga punya Pak ini, itu masih tidak konsisten penulisan pemohon dan para pemohon. Ini mungkin copy paste ini Pak Jahidin ini, kadang-kadang dia sendiri, kadang-kadang bersama-sama. Nah, ini bersama-sama berarti para pemohon ya. Kalau sendiri itu pemohon. Ini kalau 179 ini kalau berdua juga pemohon, para pemohon ya. Kecuali pasal 181, permohonan 181 ini pemohonnya hanya Saudara Sandi Ebenezer Situngkir ya. Jadi ini hanya disebut pemohon. Nah, ini yang terkait dengan punya para pemohon untuk 176 ini. Nah, ini terkait dengan petitum nanti, coba petitum angka 2, angka 3 dan 4 itu perlu dipertegas lagi ya.